Wal mar'atu utawi wong wadon iku tukhalifu iku berbeda sapa ar-rajul sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fil khamsatil mazkurah fil khamsati ing dalam limu al mazkurati yang disebutkan. Kalau tadi menjelaskan yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Fa innaha mongko sa'tuhuni mar'ah tadumu iku mengumpulkan sapa mar'a ba'daha ing sebagian mar'a ila ba'din maring sebagian yang lain. Kalau tadi merenggangkan ya, sekarang enggak, menggabungkan. Fatul siku mongko nemu akan sapa mar'a atau menempelkan sapa mar'a batnaha ing perutnya mar'a bi fakhdhaiha kalawan kedua pahanya mar'a fi ruku'iha ing dalam rukunya mar'ah wa sujudiha lan sujudnya mar'ah. Berbeda kan? Berbeda dengan tadi tata cara sholat laki-laki. Terus yang kedua, wa takhfadu dan pelan sapa mar'ah. Sautaha ing suaranya mar'ah in sholat. Nah ini pelan itu in sholat lamun sholat sapa mar'ah in sholat lamun sholat sapa mar'ah bihadratir rijali nang ngarepe pira-pira wong lanang al ajanib yang bukan mahramnya. Oleh karena itu fa in sholat mongko lamun sholat sapa mar'ah munfaridatan hale wong kang ijen sendirian anhum sangkeng rijal anhum sangkeng rijal mongko jaharat mongko mengeraskan sapa mar'ah. Jadi ba'aulia kalau sholat sendirian ya di sampingnya nggak ada Mas Farhan umpamanya ya dikeraskan. Tapi kalau memang di sampingnya Mbak Amil ada Mas Haikal ya nggak usah dikeraskan. Paham ya? Paham Mbak Ayin kalau sholat di sampingnya ada Mas Farhan ya nggak usah dikeraskan. Tapi kalau sendirian berarti dikeraskan. Sudah jelas ya? Lah sekarang ini kalau lupa wa idza nabah nalekane mekenani ha ing mar'ah apa syai'un apa suwi-wiji fi sholati ing dalam salat mongko safaqat mongko tepuk tangan sapa mar'ah. Tepuk tangan caranya bidorbi badnil yamini kalawan memukul bagian dalamnya tangan yang kanan ala dohris shimal atas bagian luarnya yang kiri. Oleh karena itu falau darabat mongko lamun memukul sapa mar'ah batnan bi batnan ing bagian dalamnya tangan bibatnin kalawan bagian tangan yang lain biqasdillah bi kalawan tujuan main-main walau golilan walaupun itu sedikit ma'a ilmi tahrim beserta tahu keharamannya batalat mongko batal sholatuha opo sholati mar'ah. Wal khunsa utawi khunsa apa khunsanya? Bencong. Selain bencong apa bahasa yang keren? Bencong ya. Itu kal mar'ah, itu seperti perempuan. Sekarang masalah aurat. Wa jami'u badanil mar'a utawi semua badannya perempuan al-hurrah yang merdeka. Al-hurrah yang merdeka iku auratun iku aurat. Illa wajhaha kecuali wajahnya mar'ah. Wa kaffaiha dan kedua telapak tangannya mar'ah. Wa hadhihi utawi iki aurat. Auratuha itu auratnya mar'ah fi sholat ing dalam sholat. Ini aurat dalam sholat. Amma kharija sholat adapun
utawi aurat ing dalam salat. Sisi tadi itu fi salat. Hah? Oh, adapun aurat di luar salat, yang ini di luar salat, fa auratuha mongko utawi auratnya mar'ah iku jami'ul badan, itu semua badan. Wal amatu utawi budak perempuan itu karojul, seperti laki-laki. Fatakunu mongko ono opo auratuha, opo auratnya amah, ma iku anggota baina surwat ya ing dalam antara busarnya amah warukbatiha dan lututnya amah. Sekarang termasuk perbedaannya perempuan dengan laki-laki dalam sholat. Nah, tadi sudah jelas kan dalam masalah ruku sujud. Jelas kalau laki-laki merenggangkan, mengangkat perutnya, kalau perempuan menempelkan antara apa ini, siku satu dengan yang lain. Paham? Bisa dibayangkan? Paham Amil? Paham ya? Amil Jir. Sekarang masalah suara. Kalau laki-laki pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh dikeraskan, kalau perempuan ini pelan. Kalau memang dia sholatnya bihadratir rijal al-ajanib, di sampingnya atau di depannya, di sekitarnya laki-laki yang bukan mahramnya. Lah, sholat perempuan pakai mic. Paham ya? Pakai mic. Yang dengar satu kampung, dengar semua. Nah, itu haram. Paham ya? Oke, yang di musola ini semuanya perempuan. Tapi masalahnya karena pakai mic, maka satu desa semuanya mendengar. Itu nggak dibenarkan. Kecuali sholat sendirian. Lah sekarang gini, kalau umpama lupa dalam sholat, kalau laki-laki dengan cara membaca tasbih. Ini baca tasbih ini kalau memang bukan bacaan. Kalau baca gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di belakang subhanallah kan enggak. Maka dalam Majmu' Syarah Muwatta itu namanya apa ya? Jadi dia talqin. Nah, talqin itu menuntun. Maka diusahakan orang yang ada di belakang imam yang ngerti fikih, ngerti sholat yang benar dan ngerti bacaan. Jadi kalau ada yang lupa, talqin. Apa talqin? Dituntun, dibenarkan oleh yang di belakang. Bukan tanbih, bukan mengingatkan dengan cara tasbih, enggak. Tapi talqin dengan bacaan yang sama, dituntun. Imamnya enggak mau ganti yang lain. Mantap saja umpamanya. Paham ya? Lah kalau perempuan dengan cara tasfik, apa tasfik? Tepuk tangan. Caranya ini. Bidarbi batnil yamin. Ini bagian dalam yang kanan dipukulkan ala dhuhri shimal, bagian luar. Paham ya? Ini batnil yamin, yang ini bagian dalam, ini bagian luar. Ini luar, ini dalam. Maka caranya, bidarbi batnil yamin, dengan cara memukulkan bagian dalamnya tangan yang kanan ala dhuhri shimal. Oleh karena itu, falau darabat batna bi batnin. Cara yang seperti ini, because dilakbi. Walaupun sedikit maka batal. Kalau bukan seperti ini. Paham ya? Bukan seperti, tapi gini caranya. Bukan. Pernah enggak seperti ini? Oh, bagus. Kalau seperti itu dan tahu pada hukumnya, maka sholatnya batal. Sekarang terkait dengan aurat. Nah, aurat sudah jelas ya. Auratnya itu semua anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dengan wajah. Makanya diusahakan pakai apa? Mukennah yang sambungannya. Itu kan biasanya ada ininya. Nah, kalau yang enggak sambung kan enggak ya. Yang potongan itu. Terus pakai kaos pendek, agak kelihatan. Iktibarnya aurat seperti ini. Iktibarnya aurat itu, baik laki-laki dan perempuan, seandainya aurat itu kelihatan dari atas atau samping. Paham ya? Jadi gini, contoh. Tahan sholat.
pakai kaos pendek, agak ketat juga, pakai celana. Ketika ruku, Allahu Akbar. Nah, kaosnya ketarik juga celananya kan agak ke bawah. Kira-kira kalau dilihat dari atas atau samping kelihatan enggak? Oh, kelihatan, berarti batal sholatnya. Paham ya? Atau sarungnya agak ke bawah. Terus di sini kebuka enggak pakai kaos dalam. Seandainya dilihat dari atas atau samping kelihatan berarti batal. Bedanya kalau aurat itu kelihatan seandainya dari bawah. Apa contohnya? Contohnya sholat kita di tempat di langgar yang dari bambu umpamanya, terus nggak pakai karpet, itu kan renggang umpamanya. Ini umpama renggang. Karena terus sholat nggak pakai celana dalam umpamanya. Seandainya diintip dari bawah kelihatan. Seandainya seandainya diintip dari bawah kelihatan. Nah, minal asfal. Lah ini nggak apa-apa. Paham ya? Jadi iktibarnya aurat itu kelihatan yang sehingga efeknya pada sholat minal ajanib wal a'la, dari samping dan atas. Tadi contohnya saya gambarkan sarungnya agak ke bawah. Terus di sini kancingannya nggak dipasang dan tidak pakai kaos dalam. Paham ya? Seandainya diintip dari atas kelihatan. Seandainya diintip dari samping kelihatan. Oh, batal. Bedanya minal asfal, dari bawah. Contohnya apa? Contohnya ini. Farhan sholat di langgar yang terbuat dari bambu-bambu, itu renggang, nggak ada karpetnya. Seandainya diintip dari bawah kelihatan, oh nggak apa-apa, tetap sah. Paham ya? Lau ru'iyya minal asfal, la ru'a umpamanya. Jadi itu dalam Fathul Mu'in gambarannya. Jadi makanya kalau kita pakai celana, diusahakan harus terjaga betul. Agak ke atas celananya, dan juga bajunya memang jangan yang ketat, yang kecil. Celananya agak ke bawah, terus pakai kaos pendek. Lah ketika ruku ini kan kelihatan nanti. Paham ya? Itu gambaran masalah aurat. Terus untuk amah, budak perempuan, ini seperti laki-laki ya auratnya. Nah, tadi amah itu apa kok makna khunsa ada khunsahan? Khunsa enggak ada khunsanya. Tadi saya ke mana bencong, enggak ada bencong. Oh, itu ada khunsa kalmar'ah. Yang ada di atas khunsa. Khunsa itu man lahu alatani, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin sejak lahir. Paham ya? Sejak lahir memang dia mempunyai dua alat kelamin, itu namanya khunsa. Adapun yang dengan praktek operasi itu namanya itu bukan khunsa. Jelas itu termasuk dosa besar karena taghyirul khalqi, merubah ciptaan Allah Ta'ala. Dia tidak rela diciptakan laki-laki atau perempuan. Al-Fatihah.